Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillah haitsuma kunta fa'adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun al-mu'minun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamunan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, hidayah serta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan mampu membentuk diri dan jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, manusia yang diutus ke muka bumi ini untuk dijadikan contoh dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada ruang dan waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini kecuali dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga salawat dan salam akan terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah yang hadir pada Jumat ini, serta saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada yang mendengar sebuah khutbah Jumat ini, hendaklah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pengertian takwa yang seluas-luasnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbarengan dengan itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamunan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menjelaskan bahwa setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya, baik konsekuensi di dunia maupun konsekuensi di akhirat. Ada penegakan hukum dan keadilan di dunia, sebagaimana juga ada penegakan hukum dan keadilan di akhirat, walaupun keduanya tentu sangatlah berbeda. Penegakan hukum dan keadilan di akhirat sangatlah dahsyat dan sangat mengerikan, karena hakimnya adalah hakim, al-hakim, Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala, zat yang maha adil dan tidak pernah mendolimi hambanya. Sedangkan penegakan hukum dan keadilan di dunia ini seringkali jauh dari potret keadilan dan rasa keadilan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita lakukan, sekecil apapun ucapan yang keluar dari lisan kita, apapun bentuknya, apapun ucapannya, bahkan keputusan kita dan juga keinginan-keinginan kita itu dicatat oleh para malaikat yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah
suatu kata yang terucap dari lisan seorang hamba yang membentuk sebuah yang kemudian terangkai menjadi sebuah kalimat, kecuali ada malaikat-malaikat yang mencatat. Wawudi'an kitab, dan tatkala kitab catatan manusia itu diberikan kepada masing-masing hamba, fatara mujrimina musfiqina mimma fi, maka kamu akan melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang mujrim, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keangkuhan dan kepegahannya waktu di dunia, maka dia akan merunduk terbelalak matanya dan mengatakan, wa yaquluna, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, catatan apa ini yang di dalamnya tidak ada yang terlupakan, kecuali tercatat sangat terperinci. Tidaklah perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar, kecuali di dalamnya sudah tercatat dengan terperinci. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yudlamu rabbuka ahada, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan di dunia. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan di dunia. Semuanya tercatat dengan terinci. Wala yudlamu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan kita, walaupun hanya perkataan dan ucapan kita serta perbuatan kita, bukan hanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan mendapatkan ganjaran dan balasan tergantung apa yang kita kerjakan dan kita ucapkan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang mengerjakan kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana prosesi dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sekelumit tentang kengerian pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwa setiap manusia itu akan datang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Pada saat itu tidak ada yang bisa membantu, bahkan tidak diiringi dengan sanak dan saudara. Tidak ada pengacara yang membela, walaupun pada saat itu dia memiliki pada saat di dunia dia memiliki sanak dan saudara yang sangat kuat, memiliki kekayaan yang sangat banyak sekali, bahkan punya jabatan yang tinggi. Akan tetapi dia tetap berlaku tunduk bertekuk lutut di hadapan kemahaesaan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dibangga-banggakan, harta yang dibangga-banggakan yang setiap saat dihitung dan dihitung, ditumpuk dan ditumpuk, semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang selalu dihitung, harta yang selalu disimpan, anak yang senantiasa dibangga-banggakan, harta yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, anak yang tidak dididik untuk menjadi anak yang saleh, pada saat itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun tatkala dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu lisan-lisan manusia yang pada saat di dunia mungkin saja tatkala disidang bisa berkelit. Bisa saja manusia itu tatkala di hadapan hakim manusia, dia bisa menyewa pengacara, walaupun mungkin salah, tapi bebas dari penjara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah dia tidak akan pernah bebas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bebas dari kemahamurkaan
dan akan memperlihatkan seluruh apa yang dia berbuat di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari saking ngeri dan dahsyatnya pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin minhum sa'nun yughni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada saat manusia disidang oleh Allah, dipanggil satu persatu, anak pada saat itu sudah lupa dan tidak peduli lagi kepada kedua orang tuanya. Suami dan istri, suami tidak lagi peduli kepada istri yang disayangi waktu di dunia. Begitupun istri tidak lagi peduli kepada suami yang ditunduki dan dijadikan tumpuan harapan pada waktu di dunia. Suami yang selalu menafkahi dia waktu di dunia, akhirnya tidak dipedulikan lagi di akhirat oleh istrinya. Karena pada saat itu masing-masing jiwa kita ini, masing-masing jiwa manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk berpikir apakah nanti bisa bebas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dirinya akan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi lisan yang saat ini bisa berbicara, bisa berkelit dan bisa bersilat lidah, pada saat itu dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah mempersilahkan kepada tangan dan kaki untuk berbicara dan menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan bagi kita yang saat ini pandai lisannya berbicara, pandai lisannya berdusta, pandai lisannya menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini maksudnya adalah tatkala amal perbuatan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat dan hari akhir itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini lisan-lisan manusia aku kunci dan aku tutup rapat. Wa tukallimuna aydihim, dan aku persilahkan tangan itu untuk berbicara. Belum apa tangannya digunakan di dunia ini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahkan kakinya akan berbicara menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat oleh lisan, mata, telinganya, dan seluruh anggota badannya waktu di dunia. Kaki-kaki ini akan menjadi saksi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi peringatan bagi kita. Mungkin saja kita terbebas dari hukuman di dunia ini karena kemaksiatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Akan tetapi jangan menghayal kita akan bisa bebas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal kita akan terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini orang yang kita zalimi tidak menuntut kita karena keterbatasan yang mereka miliki, tapi ketahuilah bahwa nanti di akhirat mereka akan menuntut haknya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan tuntutan itu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu